wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Salahun nur. Kaifa halkum? Alhamdulillah bil khair. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dirapikan dulu barang-barangnya, tempat duduknya dirapikan dulu. Yang sampah tolong diambil, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan silakan diambil. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, pelajari hari ini menjadi manfaat dan nilai barokah bagi kita semuanya. Ilmunya menjadi barokah. Allahumma amin. Baik, silakan dipimpin untuk berdoa. Ijlis syahidan Ana musta'in. istiqdadan hanatu ilallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Kenapa? Sakit. Sakit. Iya. Mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang hari ini sakit segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali dengan kita. Allahumma Amin. Anak-anakku semuanya masih ingat nggak dengan pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Bas? Pengertian sujud syukur sawi dan tilawah. Pengertian dari sujud syukur, sujud sawi dengan sujud tilawah. Yang lain? Mbak? Sebab melaksanakan sujud syukur sawi dan tilawah. Sebab melaksanakan sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Betul? Betul. Yang disampaikan teman-teman tadi betul. Sudah belajar semua di rumah? Sudah. Sudah dipelajari semuanya? Sudah. Sudah diulangi semuanya di rumah? Sudah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan masuk di pelajaran selanjutnya, materi tentang kemarin kita sudah belajar kan tentang pengertiannya, kemudian sebabnya, ya kan? Ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang tata caranya, sekaligus kita akan mempraktekkan 3 macam sujud tadi.
Baik sujud syukur, ada sujud sahwi dengan sujud tilawah. Siap belajar hari ini? Siap. Siap belajar ya? Siap. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Firman akan menyampaikan kepada kalian semuanya berkenaan dengan tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ya, yang akan kita lakukan hari ini. Mas, silakan dibacakan Pak. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pembelajaran teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 2. Melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah SWT. 3. Melalui pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melakukan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 4. Melalui pembelajaran demonstrasi, peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan syukur sesuai dengan ketentuan. Baik, terima kasih Mas Syah sudah membacakan. Hari ini kita masuk di poin yang ketiga dan yang keempat, yaitu mendiskusikan sekaligus mendemonstrasikan apa sujud syukur, sujud sahwi dengan sujud tilawah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, yuk kita bermain dulu ya. Masih ingat permainan yang gajah itu besar? Gajah ya? Gajah itu besar. Kalau semut itu kecil. Gerakan sama ucapan sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Gajah itu besar, semut itu kecil, gajah itu besar, semut itu kecil. Oke, sekarang dibalik. Mulut dengan gerakannya berbeda. Berarti kalau gajah itu apa? Gajah itu besar. Gerakannya berarti yang berbeda ya. Berarti gajah itu besar. Berarti seperti ini. Karena gerakannya berbeda. Yuk, gajah itu besar, semut itu kecil. Paham? Oke. Selanjutnya kita tambahin lagi. Kalau apa kemarin? Jerapah itu apa? Tinggi. Kalau keledai itu? Pendek. Masih ingat ya? Oke. Jerapah itu tinggi, keledai itu pendek. Lupa, anak-anakku semuanya, Pak Firman mau tanya ya. Kalau teman-teman pernah nggak lihat orang sujud? Pernah ya? Kenapa sih kita sebagai manusia harus bersujud? Nah, Mbak, Agar kita lebih dekat kepada Allah. karena agar kita lebih dekat dengan Allah. Yang lain ada yang bisa menjawab? Orang yang sujud itu semakin tinggi derajatnya atau semakin rendah? Semakin tinggi. Semakin tinggi. Kenapa ya kok orang ketika bersujud kok semakin tinggi? Ayo, Mas. Karena meminta ampunan kepada Allah. Karena dia meminta ampunan kepada Allah. Yang lain? Oh, ada ini. Maaf. Gak pernah tahu apa. Sebagai penunjuk menunjukkan bahwa kita itu berserah diri pada Allah. Oke. Kalau kita kemudian bersujud kepada manusia, ada loh ya yang bersujud sama manusia ya. Ya, itu boleh nggak? Ya, boleh. Ada yang sampai bersujud kepada misalnya pohon apa? Tadi apa? Berhala, boleh nggak itu? Boleh. Jadi kita harus bersujudnya kepada siapa? Allah. Sudah tahu tata caranya? Sudah tahu tata caranya? Ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Maka hari ini kita akan sama-sama mempraktekkan itu. Ya, mencari tahu, kemudian kita sama-sama mendiskusikan, kemudian nanti kita mempraktekkan.
Ya, materi kita yang berkenaan dengan apa tadi? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah itu? Baik anak-anak semuanya, kita mulai pelajaran hari ini. Pak Firman akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, untuk apa Pak Firman? Untuk mendiskusikan. Ya, mendiskusikan apa? Tata caranya dan nanti mempraktekkan bagaimana sujud syukur, bagaimana sujud sahwi, dan bagaimana sujud tilawah. Masih ingat gak anak-anakku? Sujud syukur itu kita lakukan ketika apa? Ketika bersyukur. Ada lagi? Mendapat kabar bahagia. Mendapatkan kabar bahagia atau gembira. Menangkan lomba. Wah, menangkan lomba. Amin. Ini terhindar dari bahaya. Kalau sujud sahwi, masih ingat? Kenapa kita melakukan sujud sahwi? Saat lupa atau ragu. Saat kita belum menunaikan salah satu rukun sholat. Yang lain? Ada lagi? Mbak? Kekurangan atau kelebihan rakaat. Betul, kekurangan atau kelebihan rakaat. Kalau sujud tilawah, apa penyebabnya, Mas? Membaca sajadah. Karena ketika kita membaca ayat sajadah, apakah kita membaca saja? Mendengar ayat sajadah. Berarti orang lain yang membacakan ya. Terus kemudian kita mendengar, kemudian kita melakukan sujud tilawah. Kemarin sujud tilawah itu katanya ada yang dilakukan di dua waktu ya. Yang pertama dalam sholat, yang kedua baik, kita akan bahas setelah ini. Kalian diskusikan dengan kelompoknya, dicari tahu bagaimana tata caranya, kemudian dipraktekkan nanti, kemudian didiskusi didemonstrasikan, kemudian dibahas bersama. Siap? Siap. Yuk kita mulai penghitungan kelompoknya. Oke. Kelompok 1. Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 1, kemudian 2, 3, 4. Baik, silakan kalian menuju ke tempat kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Sekarang Pak Firman kasih waktu kepada kalian semuanya sekitar 10 menit untuk mencari tahu tata caranya. Saya bagi ya. Yang pertama, membahas dan mempraktekkan nanti yaitu sujud syukur. Yang kelompok 2, membahas, mendiskusikan dan mempraktekkan yaitu sujud sahwi. Yang kelompok 3, mana kelompok 3? Nah, kelompok 3 mempraktekkan, membahas, mendiskusikan, cari tahu dulu ya, yaitu materi sujud tilawah di dalam sholat. Nah, kalau yang kelompok 4 mendiskusikan, mencari tahu, mendiskusikan, kemudian mempraktekkan sujud tilawah di luar sholat. Anak-anak semuanya, setelah ini Pak Firman bagikan kepada kalian gambar kerja peserta didik KPD. Silakan pertama kalian tuliskan apa yang sudah kalian temukan di dalam video atau bacaan yang sudah Pak Firman bagi. Dituliskan di LKPD ini. Nanti dituliskannya bagaimana Pak Firman? Dituliskannya kalau misal kelompok 1 ini membahas tentang sujud syukur, ditulis tata caranya bagaimana di sini. Hanya sujud syukur saja. Yang sebelah sana berarti sujud sahwi seperti ini. Paham ya? Hanya punyanya sendiri. Baik. Ketua kelompoknya bisa maju ke depan. Siapa tahu kelompoknya? Oke, maju ke depan dulu. Baik, selamat maju ke depan. Ketua kelompok mengambil KPD. Sudah semuanya mendapatkan? Sudah semuanya? Sudah ya? Kalau sudah kita mulai. Kita bikin aja ke sekolah. Baik, selamat dikerjakan. Yang
Kalau itu 1, 2, 3, kita mau apa ini? Baik anak-anak semuanya, sudah selesai mencari tahunya? Sudah. Oke belum? Sudah ya? Oke, sekarang kegiatan selanjutnya silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang apa yang menjadi tugas kalian tadi, yaitu mempraktekkan setelah ini tata cara dari sujud tadi. Bisa dimengerti? Bisa. Dipahami? Bisa. Yuk kita mulai untuk mendiskusikannya. Silakan. Kalau kita untuk berdiskusi sudah habis, maka kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan atau mempraktekkan setiap kelompok tentang sujud tadi. Sudah siap? Siap. Oke. Yuk kita mulai. Nabda pikir aja basmalah. Bismillah. Perlu diingat ketika temennya atau kelompoknya nanti mempraktekkan, tugasnya dari kelompok yang lain adalah menganalisis. Yang pertama tata caranya dari yang dipraktekkan tadi, ya, menulis tata caranya. Misal yang kelompok sujud syukur mempraktekkan, yang lainnya mengamati, kemudian ditulis tata caranya apa saja dia. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan yang sudah kalian diskusikan dan cari tahu tadi. Ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1, yaitu berkenaan dengan sujud syukur. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang pengertian tata cara tentang sujud syukur. Yang pertama adalah menghadap kiblat, yang kedua membaca niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat sujud sekali dan membaca bacaan sujud syukur, yang kelima adalah duduk kembali, dan yang terakhir adalah salam. Saya akan langsung mempraktekannya. Nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Silakan. Teman-teman yang lainnya sudah ditulis semuanya? Ayo silakan ditulis dulu. Kita lanjutkan untuk praktek selanjutnya, yaitu di kelompok atau dari kelompok 2 yang akan mempraktekkan sujud sahwi. Baik, silakan untuk kelompok 2. Di sini kakak saya dan teman saya akan mempraktikkan tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah membaca tasyahud akhir. Kemudian sujud sahwi yang pertama sambil membaca doa Subhana man la yanamu wa la yasbu, Subhana man la yanamu wa la yasbu, Subhana man la yanamu wa la yasbu. Kemudian duduk iftiros. Setelah duduk iftiros melakukan sujud sahwi yang kedua dan membaca doa Subhana man la yanamu wa la yasbu, Subhana man la yanamu wa la yasbu, Subhana man la yanamu wa la yasbu. Kemudian bangkit dari sujud sahwi kedua dan melakukan duduk tawaruk, kemudian salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sudah selesai ya? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita sudah masuk di kegiatan selanjutnya. Setelah kalian mempraktekkan dari sujud tadi dan mengamati teman kelompok kalian yang melakukan sujud, sekarang coba didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Adakah di situ perbedaan antara tata cara sujud syukur, tata cara sujud sawi, sujud tilawah di dalam sholat maupun tata cara sujud tilawah di luar sholat? Apa perbedaannya dari tata cara yang dilakukan oleh teman kalian tadi yang sudah ditulis oleh kalian di dalam LKPD? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan mulai dari sekarang. Nabda pikiran yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, silakan. Perbedaan dari keempat sujud itu adalah yang pertama. Lihat tidak sujud. Yang pertama itu kan di dalam sholat sama di luar sholat. Jadi yang pertama itu beda bacaan gitu Pak. Beda jumlah bacaan. Ayo anak semua ya, sudah selesai ya diskusinya? Kita mencari perbedaan dari sujud tadi. Sekarang Pak Firman akan menanya kepada kalian semuanya perbedaannya apa yang sudah kalian diskusi dengan kelompok masing-masing, yang sudah kalian temukan. Oke, sebelumnya yuk satu kali buat tunggal. Oke, dari kelompok 1 menemukan perbedaan apa kira-kira? Perbedaan Jumlah sujud. Ya. Oke, gimana? Kalau yang sujud sahwi itu ada 2 kali dilakukan 2 kali sujud. 2 kali sujud? Yang sujud syukur itu 1 kali sujud dan yang sujud tilawah itu 1 kali sujud. Oke, jadi yang membedakan jumlah sujudnya. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Sekarang Pak Firman nanya kepada kelompok 4. Coba apa perbedaannya? Niatnya. Oke. Mana yang tidak boleh niat? Di dalam sholat. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Sekarang ke kelompok 2. Silakan. Apa perbedaannya? Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, sementara sujud syukur dilakukan di luar sholat dan sujud tilawah dilakukan di dalam dan di luar sholat. Bagus sekali. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok kelompok 2. Sekarang ke kelompok 3. Apa perbedaan yang sudah kalian temukan? Berbeda tujuan. Contoh Ya. sujud syukur, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Ia berikan. Sujud sawi dilakukan lupa atau kita melakukan salah satu rukun sholat. Ya, terus? Jika sujud tilawah dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah yang ada di Al-Quran. Bagus sekali. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak semuanya, dari pelajaran yang sudah materi yang sudah kita pelajari hari ini, Pak Firman mau menanyakan kepada kalian, bisa menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Oke. Dan Mas Inton, apa? Kesimpulannya jika kita melakukan sujud itu harus dengan keadaan yang suci, khusyuk dan bersih. Oke. Yang lainnya? Mas. Setiap sujud memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Setiap sujud memiliki tujuan makna yang berbeda-beda. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjutkan, yaitu Pak Firman punya tes nih untuk mengetahui kemampuan kalian. Oke, semuanya silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Oke. Kemudian dilihat di depan, Pak Firman ada kuisis. Silakan dimasukkan kodenya. Baik anak-anak semuanya, sudah semuanya? Sudah. Kita mulai kuisisnya sama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, nomor 1 ada siapa itu? Nomor 2? Rizky Maulana. Mana Rizky Maulana? Oke, tepuk tangan. Oke, yang nomor 1 tadi siapa? Bukan ya? Nomor 2 Rizky Maulana. Kemudian yang nomor 3 siapa? Itu mana? Oke, tepuk tangan untuk kita. Anak-anak semuanya, kita sudah di akhir pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Berkenaan dengan apa tadi? Tata cara melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dengan sujud tilawah. Sujud tilawah tadi ada yang melakukannya di dalam salat, ada yang melakukannya di luar salat. Semuanya sudah paham? Sudah mengerti? Ada yang belum paham? Katakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya terus belajar ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ketika kita mendapatkan nikmat atau ketika kita salah atau ketika mendapatkan ayat sajadah, tapi ketika teman-teman berbuat salah, maknanya adalah kita meminta maaf kepada orang tersebut yang sudah kita sakiti. Kemudian ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita dibantu oleh orang lain, berarti kita harus mengucapkan apa? Terima kasih. Paham ya? Nah, untuk yang sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku adalah tetap mengagungkan Allah, memuji Allah setiap hari, karena Allah adalah yang memberikan kita segala-galanya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada anak-anakku, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama